Oke. Hari ini saya mau berbicara tentang tidak pernah sendirian, never alone, ya. Bapak Ibu sekalian, kita ini semua sudah pernah merasakan, apalagi kalau yang kerja di Singapura ya, teman-teman semuanya pasti jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, itu pasti sering merasakan kesendirian ya. Pasti sering merasakan sedih sendiri, pasti merasakan, aduh rasanya kok ada di satu negeri yang jauh gitu ya, dari saudara-saudara, dan saudara terikat dengan waktu, dengan kerja, dengan segala macam gitu. Kemudian nggak ada, kalau dekat-dekat saudara rasanya lebih hangat gitu ya, ada perlindungan. Tetapi Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita mandiri. Nah, hari ini kalau kita buka dulu yang pertama di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 ya. Ulangan 31 ayat ke-8. Firman Tuhan saya ingin bicarakan tentang sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, ayat ini saya ingin supaya kita juga tanamkan di dalam diri kita, kita ingin taruh di dalam hati dan di dalam pikiran kita, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah berjalan di depan kita. Ingat satu dulu ya, sebelum kita masuk lebih jauh, dikatakan di dalam Ulangan 31 ayat ke-8, bahwa Dia sendiri yang menyertai engkau, bahwa Dia ada di depan kita, itu sudah bertahun-tahun di depan kita. Kalau secara kilometer mungkin saudara boleh anggap dia 10 kilometer udah di depan kita. Sudah 1 bulan di depan kita. Sudah 3 tahun di depan kita. Mungkin sudah 30 tahun, tetapi dia sudah ada di depan kita. Apapun yang terjadi, dia sudah ada di depan kita. Jauh langkahnya. Ya, kita ada di belakang, kita ini sifatnya kronos, saudara. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, setiap hari itu kita ngalamin yang namanya kesulitan, di masa-masa genting, di dalam perjalanan di padang gurun. Alkitab mengatakan bahwa bagaimana hamba-hamba Tuhan ini, para tokoh-tokoh di Alkitab itu berjalannya bukan di tempat yang enak ya, selalu berjalannya di padang gurun. Saudara mungkin merasakan seperti itu, merasakan terpojok, merasakan ada penderitaan fisik, pikiran, batin, ya. Kita ada di situasi tersebut. Bahkan mungkin sekarang ada di antara saudara yang saya rasakan itu nggak terlepas dari sana, selalu berada di dalam situasi itu, berada di dalam situasi yang nggak selesai-selesai. Kapan ini gitu ya? Saudara, kita lihat perjalanan yang bangsa Israel juga seperti begitu, saudara ya. Saudara, saya belajar satu hal di dalam perjalanan kita kepada Tuhan. Yang paling penting, ketika kita berjalan, kita tidak kehilangan arah, kita tidak merasa sendirian, kita tidak merasa bahwa kita hanya satu-satunya orang di dunia ini yang merasakan kesulitan, yang merasakan segala macam persoalan. Saudara harus melakukan satu hal yang saya anjurkan, yaitu menantang iman saudara. Saudara harus challenge your faith. Saudara harus mencari hadirat Tuhan. Saudara harus berani membuka diri saudara untuk di-challenge, untuk ditantang, saudara. Ada banyak orang, kenapa dia tidak mengalami Tuhan? Kenapa dia merasa sendirian? Karena dia tidak menantang imannya. Saya beritahu saudara, di dalam perjalanan saya melatih terus dan melatih, dan saya ingin supaya saudara juga belajar untuk melatih iman saudara ya. Saudara tahu, ketika Abraham dipanggil keluar oleh Allah, ya saudara. Ketika saudara Abraham dipanggil keluar oleh Allah untuk keluar menuju ke tanah Kanaan, saudara, dia tidak kenal Tuhan sebetulnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia bukan dari keluarga yang menyembah Allah. Coba saudara ngelihat di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mari kita baca di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram
pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Tuhan bukan cuma suruh dia keluar, tetapi Tuhan suruh dia pergi, bukan keluar ke depan rumah, bukan keluar ke depan halaman atau ke gunung seberang, enggak loh. Tetapi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seringkali kita nggak tahu arah, Tuhan suruh kita jalan. Mau kemana Tuhan? Nggak jelas ya. Kemudian ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, saudara, bayangkan Allah bukan cuma suruh dia keluar, tetapi dia menjanjikan sesuatu. Yaitu Allah menjanjikan dia menjadi satu bangsa yang besar. Dia akan memberkati dan membuat namanya masyhur. Dan engkau akan jadi berkat. Lalu ayat yang ketiga, ditambah lagi, ada bonus dari Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Saya lagi renungkan sesuatu hal yang luar biasa. Ya, Tuhan itu kalau suruh kita melangkah, itu bukan Tuhan yang tanpa tujuan. Dia Tuhan yang tahu mengarahkan kita harus kemana. Tetapi dia tidak ceritakan kepada kita kemana-kemana. Nah ini yang jadi persoalan di dalam hidup kita. Nggak gampang ya saudara. Seringkali kalau orang datang bicara dengan saya, Ci ini mau kemana sih sebenarnya? Bu ini saya mesti gimana sih? Ini sebenarnya ke arah mana hidup saya ya? Saya harus seperti apa ya? Gitu. Saya ini nggak tahu. Pokoknya saya nge-flow aja deh. Kalimatnya kan sering kita dengar begitu ya. Pokoknya saya ngalir aja. Nggak tahu mau kemana arahnya. Taat aja. Saudara tahu nggak? Bahwa satu hal, Abraham punya satu pola dan komitmen yang luar biasa yang tidak tergoncangkan, yaitu ketaatan. Ya, jadi ketaatan itu sangat dituntut oleh Tuhan supaya kita bisa mengikuti rencana Tuhan, pola-polanya Tuhan itu seperti apa, komitmen apa yang Tuhan minta dari kita, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan daripada Abraham sehingga bisa mencontoh, kita bisa mencontoh ya. Di dalam pergerakan Abraham, mulai daripada tanah dari Haran masuk ke tanah Kanaan itu bukan perkara gampang loh ya. Kenapa? Karena yang dibawa itu bukan cuma dirinya sendiri. Saudara kalau bawa sendiri itu gampang. Kalau kita bawa diri kita sendiri. Tetapi yang dibawa ini adalah satu rombongan besar, saudara. Dia membawa ayahnya ikut serta. Abraham ini kan sudah berkeluarga. Ya, dia tidak jalan sendiri. Jadi Abraham itu membawa istrinya juga, lalu kemudian dia bawa juga bapaknya, dia bawa juga saudaranya Lot, ya. Kemudian dia bawa juga itu rombongan besar, saudara. Kalau bayangkan ya, itu kalau saya lagi kebayang rombongan sirkus aja udah begitu repot, dari apalagi rombongan begini dengan ternak-ternaknya, dengan segala apa yang dia bawa semuanya. Di Singapura itu serba harus tepat, serba harus presisinya tinggi, serba harus tahu mesti kemana. Ya, saya pergi berkali-kali ke sana. Ini belok kemana nih? Ini mana nih? Ini ERP di mana? Saudara harus tahu jurusannya supaya saudara tidak tersesat. Tetapi Abraham, saya melihat sejarah, Abraham menuju kepada tanah perjanjian itu ada 3 jalan yang harus dia pilih. Ya, dan Abraham memilih jalan melalui Sikem, saudara. Itu tidak mudah dengan bawa begitu rombongan. Bayangkan kalau saudara bawa rombongan mau belanja deh, gitu ya, mau ke satu lokasi, ke Orchard Road atau di Jakarta ke Mangga 2. Saudara muter-muter jalannya lewat sana sini, pasti saudara akan nanya terus selama perjalanan saudara. Kapan nyampainya nih? Kok nggak nyampe-nyampe? Kenapa nih mesti lewat sini? Bayangkan dengan ternak yang begitu banyak, kita stop dulu ya, karena kita mesti panasin ini dulu, mesti cari air dulu. Kita stop dulu ya. Belum lagi nanti terjadi kerepotan ya, yang ibu-ibu masak, semua yang terjadi di
dalam perjalanan Abraham yang diperkirakan orang mungkin perjalanannya 32 kilometer dengan jalan kaki, saudara ya, itu bukan perjalanan yang mudah. Dan Abraham tidak tahu sebenarnya mau kemana, dia hanya mengikuti perintah Tuhan. Dia hanya mengikuti hatinya yang dibukakan, mata rohaninya dibukakan sehingga dia bisa melihat kepada Tuhan. Ya, saudara, dia memandang apa yang Tuhan pandang dengan mata rohani yang terbuka. Bayangkan kalau mata rohani kita belum dibuka, repot saudara untuk melihat jalan-jalannya Tuhan. Nah, kadang-kala kita dibawa oleh Tuhan di dalam situasi seperti itu. Iman kita ditantang untuk percaya bahwa Tuhan yang pimpin. Sehingga engkau menemukan sesuatu. Saya mengalami saudara, ketika teman saya sedang anaknya ulang tahun. Saya sampai di Puri Indah, saya nggak tahu mesti kemana. Karena saya ketinggalan rombongan. Terus waktu itu ada becak. Tuhan Roh Kudus bilang, kamu naik becak. Lalu saya cari becak. Ada tukang becak dekat. Saya bilang, Pak, saya mau cari rumah teman saya di Puri Indah ini, tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Tukang beca bilang naik aja, Neng. Iya, berapa harganya? Terus dia bilang kalau puter-puter di sini zaman dulu itu 20.000 besar ya. Saya bilang ya udah 20.000. Waktu naik beca, saudara, lewatin, Bang, lewat sini, Bang. Saya hanya mengikuti hati saya, saudara, lewat kiri kanan gitu ya. Tiba-tiba nggak begitu jauh, saya bilang, Bang, coba berhenti di sini. Rasa-rasanya saya kenalin itu ada satu mobil warna putih. Dan benar saudara, berhenti pas dan kita tidak nyasar-nyasar. Saudara, kita belajar untuk mengikuti arah hati kita. Kadang-kadang mau pergi atau enggak ya. Ini mau jalan atau enggak. Bagaimana ya Tuhan? Ini harus jelas dulu nih. Kalau nggak jelas nggak bisa. Jangan jalan kalau nggak jelas. Saudara, cara dunia seperti begitu. Kalau nggak jelas jangan jalan. Tetapi Allah itu beda, saudara ya. Kalau saudara lihat bagaimana apa itu perjalanan daripada Elia. Mari kita baca, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Bagaimana dengan perjalanan rohani yang dilakukan oleh Elia, saudara? Ketika dia menyuruh anak buahnya untuk melihat begitu musuh-musuh sedang menyerang, kemudian apa yang dikatakan? Coba Allah membuka mata rohaninya, ya saudara ya. Kita seringkali berada di dalam situasi yang tidak menentu, tidak jelas. Justru di saat itulah kita diminta oleh Allah untuk melatih iman kita. Kita diminta oleh Allah itu untuk melatih kepekaan kita, bahwa penyediaan Tuhan ada di sana. Nggak gampang, betul. Tetapi seringkali saudara latihan, maka saudara akan melihat tidak sulit, saudara. Ya, seringkali apa yang kita pikirkan sekarang itu tidak sama dengan yang terjadi di depan. Karena pikiran kita tidak sama dengan pikiran Allah. Jadi kita tidak bisa merasa sendiri lagi. Karena Allah ada selalu menyertai kita, saudara ya. Tidak ada Allah lain yang di dalam hidup kita yang bisa memerintah kita selain daripada Allah, saudara. Dengan maksud yang jelas. Coba Anda bayangkan ya, ketika Allah memerintahkan Abraham untuk berjalan, satu-satunya orang yang dikatakan oleh Allah itu keluar dari negeri dari tempatnya, saudara, Haran itu hanya Abraham sendiri, saudara. Abraham harus menjaga betul-betul dimensi spiritualnya Allah. Abraham harus terus menjaga hatinya supaya dia terus fokus, saudara, dengan pimpinan Tuhan. Kita seringkali nggak bisa fokus, kenapa? Karena banyak bisikan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Seringkali orang bilang, nggak mungkin. Jalan nih nggak nyampe-nyampe, ini usaha nggak kelar, nggak selesai-selesai juga. Ini nggak mungkin kalau melihat keadaan zaman, situasi udah semakin sulit. Nggak mungkin deh yang kamu jalankan itu bisa berhasil. Nggak mungkin deh segala yang kamu kerjakan. Harusnya begini loh,
itu ada step 1, 2, 3 ya, kalau motivator itu ada step, harus lewatin step 1, 2, 3. Tetapi saudara, kalau kita mengiring kepada Tuhan, yang kita andalkan satu-satunya adalah iman, percaya kepada Tuhan. Abraham tidak tanya step 1 Tuhan harus lewat mana, step 2 ya Allah aku harus lewat mana, step 3 Allah saya harus bawa siapa, step 4 modalnya berapa. Saudara, saya tidak bilang bahwa saudara tidak boleh hitung-hitungan, tetapi ada momen-momen justru pada saat saudara dalam keadaan situasi tidak menentu, bingung harus seperti apa. Saudara sediakan waktu datang kepada Tuhan. Saya percaya saudara bahwa waktu ada kesulitan, waktu ada masalah, saudara, orang sering bilang, kalau saya lagi ada masalah, ada kesulitan, saya nggak tahu mesti gimana ya, saya sibuk-sibukin diri dulu. Ketika ada kekhawatiran, ketika ada tekanan, ketika ada segala macam yang menimpa saya nggak bisa sendiri. Saya mesti nih bekerja, saya mesti melakukan sesuatu, betul saudara. Saudara melakukan kesibukan, tetapi itu tidak menghilangkan kekhawatiranmu. Kalau saudara menyediakan hatimu, pikiranmu untuk duduk diam, dengar Tuhan dulu ngomong apa, saudara akan merasakan damai. Dan saudara waktu saudara melangkah, sekalipun saudara tidak tahu harus kemana, percayalah bahwa mata rohanimu dibukakan oleh Allah. Bahwa Dia akan membukakan apa yang saudara tidak bisa lihat. Saudara ingat bagaimana tentang Daud, bagaimana tentang Saul, bagaimana tentang Goliat, saudara? Mari kita baca. Di dalam 2 Raja-Raja 6, ayat 14 sampai 17. Saudara jangan kaget karena saya tinggalnya di gang, jadi nanti ada lewat sesuatu ya, saudara ya. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. Gini saudara. Ini cerita tentang Elisa ya. Kalau saudara baca, ketika dalam peperangan melawan Aram. Katanya gini, maka dikirimnya kereta kuda serta kereta dan tentara besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ini abdi Allahnya si Elisa ya. Dia bilang apa? Saya lompat, dia bilang, celaka Tuanku, apakah yang kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu ayat 17 ini penting. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saudara, dikatakan di sini, bukalah matanya, kiranya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Saudara, bujang ini enggak buta. Bujang ini matanya melihat. Ya, dia tidak dalam keadaan buta, dia melihat, saudara. Tetapi kenapa Elisa berdoa supaya dia itu dibukakan matanya? Yang dimaksud di sini adalah mata rohani, mata spiritual dia dibuka, sehingga dia boleh melihat perlindungan Tuhan luar biasa. Saya mau kasih satu kesaksian, saudara. Saya tinggal di rumah ini kami kontrak di rumah ini. Saya sudah tinggal 5 tahun di sini, saudara. Satu hari tetangga saya, kira-kira 2 minggu lalu, tetangga saya di depan rumah ngomong begini, Bu, Ibu tinggal di sini nggak ada apa-apa ya? Saya bilang nggak ada apa-apa. Kenapa? Saya sebetulnya udah ngomong sama tuan rumah, yang punya rumah pengen saya beli, tapi dia nggak mau jual. Tapi saya mau beli juga takut-takut. Jadi saya tanya, kenapa? Sebelum Ibu tinggal di sini, itu setiap malam, jam 12 malam, itu ada tembok, itu diketok-ketok, gitu ya. Jadi, kan rumah saya sebelahan. Itu ketokannya terdengar sampai ke rumah yang kedua dan ketiga, gitu. Itu setiap malam, tengah malam bunyi, katanya begitu. Saudara,
Saya bilang, "Saya nggak berasa apa-apa." "Nggak berasa apa-apa ya? Saya kalau masuk ke situ berdiri rumah juga merinding. Tapi waktu Ibu tinggal di sini, kayaknya Ibu tenang-tenang, nggak ada apa-apa ya." Gitu. Saudara, luar biasa perlindungan Tuhan, bahwa engkau tidak sendirian. Bahwa itu Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu melindungi dan menjagai kita, saudara. Saya tidak tahu, saudara tidak tahu perlindunganmu. Saudara tidak tahu bahwa Tuhan itu melindungi engkau kalau belum engkau itu menantang imanmu untuk maju. Saudara, saya setiap kali, saya ini sudah 3 kali ya pindah rumah kontrakan, tiganya itu ada rumah hantunya, saudara ya. Saya kasih tahu, rumah yang pertama saya tinggal, itu ada pohon mangganya, saudara. Pohon mangganya itu besar dan buahnya itu lebat. Waktu saya tinggal di sana, itu bekasnya orang dari orang India ya, saudara. Dia rupanya ada nyembah gitu. Jadi waktu saya keluar dari sana, pindah, keesokan harinya saya ditelepon, saudara, sama tetangga. Tetangga saya kemudian nanya saya, "Bu, waktu tinggal di sana nggak berasa apa-apa ya?" Saya bilang, "Ada, saya ada merasa apa-apa. Tapi ya cuman awal-awal aja." "Kenapa?" Sekarang nggak lagi," saya bilang. "Nggak, ini rumah," katanya, "mau saya sewain ya." "Benar ya rumahnya nggak ada apa-apa?" Saya bilang, "Nggak ada, saya tinggal di sini nggak kenapa-napa. Kan kita setiap hari ketemu." Seminggu kemudian, saudara, saya ditelepon lagi. Dia bilang, saudara, yang tinggalin rumah itu disunter. Yang tinggalin rumah itu punya pembantu 2. Dua-duanya kerasukan, saudara. Dia panggil saya datang. Saya datang ke situ. Saya bilang, "Loh, kenapa di bawah pohon mangga ini ada sajennya?" "Iya, karena yang penunggu itu minta sajen supaya nggak diganggu." Saudara tahu nggak? Kita nggak berjalan sendirian. Waktu itu anak saya masih bayi, saudara ya, masih kecil. Uh, nggak ada perlindungan lain, nggak ada pertolongan lain kecuali daripada Tuhan. Ya, pohon mangga itu sering saya panjatin, saudara, karena mangganya gede-gede dan banyak. Kalau sekali panen itu bisa ratusan pohon mangga, saudara ya. Buah mangganya itu bisa ratusan. Dan saya bagi-bagi kepada tetangga. Ya saya manjat sendiri, saudara, naik ke pohon itu. Nggak pernah terjadi apa-apa. Tuhan itu baik. Saudara, ingatlah bahwa engkau tidak pernah jalan sendirian. Engkau tidak tahu engkau tinggal di mana, engkau jalan di mana, engkau sampai di mana. Tetapi ada pagar perlindungan Tuhan. Saudara mungkin mengkhawatirkan akan masa depanmu. Ingatlah engkau tidak pernah jalan sendiri. Ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang setia selalu mendoakan. Jangan pernah merasa sendiri, apalagi saudara ada di dalam satu gereja. Di Window Plus, saya melihat begitu banyak air mata dicurahkan oleh Ibu Nawa, Pak Rianto. Pastor Rianto itu kalau saya ke Singapura awal-awal mula saya tinggal di rumah mereka. Pagi-pagi Ibu Nawa itu kalau jam 6 tuh ya, sudah pasang lagu dia, sudah pasang lagu penyembahan dan dia mulai nangis di sana. Saya cerita sedikit tentang penyembahan. Saudara, waktu saudara memuji Tuhan, waktu saudara mendengarkan puji-pujian, penyembahan terutama dinaikkan, saya mau kasih tahu saudara, disitulah dari seluruh kebaktian itu momen paling penting, jangan saudara anggap enteng dan saudara lewatkan. Kenapa? Karena disitulah sebetulnya iman dan pengharapan kita kepada Tuhan itu dinaikkan ke hadirat Tuhan. Disitulah ada urapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada arahan-arahan Tuhan, saudara. Ketika dinaikkan itu menjadi iman dan pengharapan, disitulah sebetulnya mujizat terjadi, saudara. Ya, disitulah iman kita tumbuh dan disitulah sebetulnya Allah melihat dari surga bahwa kita sedang menaikkan penyembahan. Abraham demikian juga dia menaikkan penyembahan dia kepada Allah sehingga Allah berkenan. Dia bukan dari keluarga yang menyembah Allah yang benar, tetapi Abraham memilih untuk mengikuti Allah yang benar, saudara. Abraham belajar, saudara, untuk mengenal siapakah Allahnya, saudara. Dia percaya, saudara, dia mengandalkan kepada Tuhan. Saya buka. Sehingga kita dibukakan, saudara,
seperti Abraham, mata rohani kita itu dibukakan. Saudara, Abraham itu berjalan dengan percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan dia masuk ke negeri yang dia tidak tahu apa-apa, tapi dia terus saja dia tidak bertanya-tanya. Sementara saya yakin tuh orang-orang di sekeliling dia akan bertanya kepada Abraham, ini kita mau sampai di mana? Ini kita mau ngapain, saudara ya? Mari kita baca, saudara, ayatnya. Mari kita baca, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. 2 Korintus 4 ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Katanya gini, sebab kita tidak tawar hati karena meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kita seringkali melihat apa yang kelihatan itulah yang menjadi penghalang kita untuk maju. Saudara, kalau saudara mengalami di sini dikatakan engkau tawar hati, saudara harus bergerak maju, saudara. Saudara jangan tawar hati. Saudara, ketika saudara mengalami kemerosotan di dalam fisik, saudara jangan berhenti, saudara maju, saudara mendesak, saudara menerobos supaya saudara mengalami pembaharuan. Kemudian ketika saudara mengalami apalagi saudara, penderitaan apapun juga saudara yang saudara alami sekarang itu, tidak akan saudara bisa melebihi daripada kemuliaan, karena yang kita terima itu yang kekal, itu yang tidak kelihatan, jauh lebih jelas, saudara. Kita ingat cerita tentang Daud dan Saul, kembali lagi saya lupa. Saudara, Daud dan Saul melihat Goliat yang sama, ya kan? Goliatnya sama, saudara. Dia juga, saudara. Tetapi cara memandang dari Daud dan Saul itu berbeda. Kalau Saul melihat, wah ini harus dengan rombongan, harus dengan pasukan, ini harus dengan baju zirah, ya, sampai Daud keberatan nggak bisa melangkah, saudara. Tetapi Daud hanya satu, dia percaya dia tidak sendirian, Allah menyertai dia. Musuhnya sama, saudara. Sekeliling kita, teman-teman kita akan mengalami hal yang sama. Sama sebetulnya, masalahnya sama, tetapi cara pandangnya yang berbeda. Saudara harus punya mata rohani dibukakan sehingga saudara merasa, saya tidak sendirian sebab saya sudah terbiasa bersama-sama dengan Tuhan. Biasakanlah saudara, apa-apa itu bersama dengan Tuhan. Sulit nggak? Saudara, karena kalau tidak pernah menantang imanmu berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan merasa sendirian. Tetapi kalau saudara di dalam situasi yang tidak menentu, saudara terbiasa jalan bersama Tuhan, maka saudara tidak akan merasa sendirian. Ya, nah, terus bagaimana dong sekarang? Kalau saya sekarang merasa hati saya nggak enak, rasa saya feeling saya nggak enak, saudara, saya kasih tahu ya, Tuhan itu bukan hanya tahu perasaan kita, itu sebabnya dia turun ke dunia menjadi manusia, tetapi dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar, rasa takut. Tetapi ada firman yang mengatakan juga janganlah takut. Saudara, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dia sudah berjalan, tadi ayat yang paling depan dikatakan bahwa dia sudah berjalan di depan kita lebih dulu. Penyediaan Allah sudah ada di depan kita lebih dulu. Ada hari pertama di dalam penciptaan, hari kedua, hari ketiga. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai atau tidak pernah kebocoran. Saudara, dia tahu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai pada hari yang keenam, sampai kepada istirahatnya kita. Itu berurutan dan Tuhan tahu tepat. Sehingga apa yang dialami hidup kita itu bukannya sesuatu yang
kebetulan, saudara. Dia menyediakan, saudara. Ya, nah, jadi saudara, ketika mulai datang yang namanya stres, mulai datang yang namanya khawatir, mulai datang yang namanya tekanan di dalam hidup kita, itu sebenarnya bagaimana reaksi kita? Kita mau memberikan waktu untuk berdiam diri nggak sama Tuhan, lalu mendengarkan Dia, mendengarkan arahan Dia. Bukankah tadi di bujangnya Elisa sedemikian rupa pusing, takut, kaget ketika satu pasukan Aram itu mulai melingkupi, mulai mengurung mereka, saudara ya. Tetapi Allah itu bekerja luar biasa. Ketika Elisa bilang, ya Allah, buka mata bujang. Tuhan, hari ini kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang menekan kita, belajarlah, mintalah kepada Tuhan, Tuhan buka mata rohani saya, buka Tuhan mata saya yang tidak kelihatan ini, sehingga kelihatan mata dimensi spiritual saya dibuka Tuhan, sehingga engkau tidak takut lagi. Kalau engkau punya dimensi spiritual, kita ini manusia roh, saudara, sehingga dimensi roh kita ketika dibukakan, kita akan merasa tenang, saudara. Tidak ada rasa takut lagi. Lalu kalau saudara lihat sinopsisnya Pak Rianto, apa ya yang akan terjadi kalau begitu tahun-tahun ini ya? Apakah tahun-tahun ini akan penuh dengan kesulitan? Bagaimana kita melaluinya? Ada kesulitan atau tidak ada kesulitan tahun ini? Bukankah saudara dari lahir sampai saat ini saudara dipelihara oleh Tuhan? Bahwa saudara tidak pernah kekurangan apapun? Bahwa saudara akhirnya lewat juga? Bahwa this shall pass anyway, segala sesuatu akan lewat. Saudara, pada waktu saudara mengalami masalah, memangnya Tuhan kemudian tinggalin saudara di tengah jalan? Enggak pernah, saudara. Apakah Tuhan melihat, aduh, ini orang nggak ada harapan, tuh ditinggal aja di tengah jalan deh. Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah putus asa sama kita. Kita yang sering putus asa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah habis-habisnya sabarnya. Tak pernah habis-habisnya, saudara. Tapi kita seringkali hilang kesabaran. Saudara, Tuhan tidak pernah give up sama kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Ingat lagunya Musa. Kalau bukan Tuhan yang memegang tanganku, aku tak berani jalan sendiri. Jalanlah bersama Tuhan, pegang tangan Dia, karena Dia tidak pernah sekali-sekali melepaskan tangannya, berjalan bersama dengan kita. Kalau kita, orang bilang masa depan kita suram, saudara, lalu situasinya sedemikian rupa, saudara, yang usaha khawatir, takut, percayalah, Allah sudah di depan kita. Dia sudah ada 10 kilometer berjalan di depan kita. Nggak kayak manusia, saudara. Kalau ada kesulitan, dia dulu bilang dia mau dukung kita, bantu kita, tapi begitu kita nengok ke belakang, dia masih ada 100 meter di belakang kita, mungkin nggak kelihatan, masih ada di tikungan, ngintip-ngintip dulu, mau bantu atau enggak, saudara ya. Begitulah Tuhan, dia selalu menolong kita. Jangan saudara terbawa di dalam situasi, aduh saya sendirian, aduh saya sakit ini. Kadang-kadang kita dengar orang ngomong begini, kamu nggak tahu sih. Saya sering kalau saudara di dalam pelayanan, ibu nggak tahu sih situasi saya. Ji nggak tahu sih yang saya alamin. Yang saya ngalamin tuh manusia nggak bisa dia lewatin. Lah, kalau begitu dia siapa dong kalau bukan manusia? Ya, kadang-kadang nggak tahu sih. Coba pakai sepatu saya baru ngerasain penderitaan saya seperti apa, susahnya seperti apa. Tapi Tuhan bisa tuh bikin engkau bertahan sampai engkau bisa ngadu. Ya, Tuhan itu tidak pernah putus asa. Kalau sudah begini, saudara, repot dah. Kita mau mengarahkannya susah. Kalau engkau cari Tuhan, izinkan Tuhan mengarahkan engkau kemana engkau pergi. Sekalipun itu kelihatannya nggak tahu mesti kemana. Tapi taatlah seperti yang dilakukan oleh Abraham. Seperti yang terjadi kepada Musa. Musa dibikin oleh Allah di dalam satu situasi, dia nggak bisa lari ke kiri ke kanan, kecuali dia maju terus. Saudara, saya beritahu ya, kalau saudara berada di dalam satu situasi di mana saudara ada di dalam tempat yang paling dalam, di sumur yang paling dalam, tidak ada jalan keluar kecuali saudara naik ke atas.
Kalau saudara berada di dalam situasi saudara gelap, terpojok, nggak ada lagi. Nengok ke atas, lihat ada terang. Masih ada bintang, masih ada matahari. Tidak ada jalan keluar, kecuali saudara naik. Kecuali saudara cari Tuhan. Saudara kalau sudah terperosok, nggak mungkin saudara gali lebih dalam. Selalu saudara disediakan oleh Allah tangga untuk naik ke atas. Tangga puji-pujian, saudara, tangga penyembahan. Tahukah saudara, begitu saudara menyembah, saudara mengundang hadirat Allah turun, dia akan melepaskan saudara dari segala tekanan hidup saudara. Pergunakan pujian dan penyembahan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi saudara, Allah itu menyediakan pujian dan penyembahan supaya kita naikkan terdengar merdu di surga, dan dia bisa membuat surga diam, saudara. Dan dia bilang, hai seisi surga, diam. Aku mau mendengar anakku yang kesusahan, dia menaikkan pujian dan penyembahan. Jadi saya teringat Ibu Nawa. Dia naikkan pujian dan penyembahan dengan air mata. Dan Allah disenangkan. Saudara tahu, sekalipun di tempat yang sepi, saudara sendiri, penonton saudara, pendengar saudara, adalah Allah dan seisi surga. Dan waktu itu, dia akan buka jalan buat kita. Pada waktu itu, jalan-jalan dibukakan. Pada waktu itu, rahasia-rahasia disingkapkan. Bahkan pada waktu itu, janji-janji Allah akan dibukakan. Justru di saat tidak menentu, saudara. Mari menembus situasi itu dengan caranya Tuhan. Menembus situasi itu dengan cara apa? Percaya bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kalau tahun ini orang bilang sulit, percayalah, tembus. Engkau berjalan melewati awan kelam ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan engkau tidak pernah sendirian. Tuhan sudah ada di depan kita jauh dan dia mau kita lalui bersama-sama. Engkau tidak pernah akan merasakan sedih lagi, saudara. Karena tangan Tuhan, bahkan Tuhan menjanjikan yang spektakuler yang engkau tidak tahu. Abraham itu tidak pernah, saudara, minta apa-apa dari Tuhan. Tetapi Allah lah sendiri yang menjanjikan kepada dia bahwa engkau akan memberkati bangsa-bangsa. Tahukah saudara, di dalam situasi yang tidak menentu, tidak tahu harus kemana, harus bagaimana, justru disitulah saudara tidak tahu ada rahasia-rahasia yang Tuhan janjikan bahwa sesungguhnya engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, keturunanmu akan diberkati, dan engkau akan melalui jalan-jalannya Allah dan sampai kepada tanah perjanjian. Kita semua sedang berjalan menuju tanah perjanjian, saudara. Cepat atau lambat, kita sedang berjalan menuju ke sana. Kuncinya ketaatan. Saudara mau taat sampai setia, sampai saudara sampai di tanah perjanjian itu, atau saudara di tengah jalan. Karena Tuhan tidak pernah give up. Tuhan tidak pernah menyerah. Saudara jangan menyerah. Jalan terus, percayalah bahwa tanganmu digandeng oleh Tuhan. Sampai pada masa tuamu, dia tetap Tuhan yang menggandeng dan menggendong kita. Jangan merasa tua, jangan merasa sendirian. Waktu sendirian, naikkan pujian dan penyembahan. Saya ulang sekali lagi. Naikkanlah penyembahanmu. Percayalah bahwa di situ Tuhan akan turun di dalam hadiratnya dan menjamah engkau. Biasakan dirimu itu, biasakan engkau menantang imanmu di dalam ketidaktahuan. Justru itu menjadi tantangan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Selanjutnya seperti apa? Jangan ngomongnya, Tuhan, oh saya di sini Tuhan, jangan saya dong di sini. Pastor Rianto dong, imannya yang lebih tinggi dari saya, atau imannya lebih tebal, imannya lebih kuat. Jangan saya dong, Pastor Peter atau Pastor Alvena atau Ibu Nawa. Jangan saya ini apa Tuhan? Saya ini di dapur mulu, saya ini kerjaannya cuma segini Tuhan. Tuhan, saya ini bidangnya segini. Tuhan, saya ini terus, saya ini. Bukan saya Tuhan, jangan saya Tuhan. Kalau saudara selamanya di situ terus, saudara tidak akan merasakan pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi kalau saudara mulai melangkah, saya mesti kemana Tuhan? Saya mesti seperti apa? Lihatlah saudara bagaimana Tuhan akan buka jalan. Bagaimana Tuhan akan membuka mata rohanimu yang kelihatan ngeri akan menjadi sesuatu yang indah. Ikut Tuhan memang ngeri-ngeri sedap, tapi kan sedap ujungnya saudara. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Sekali lagi mohon maaf, tadi sempat listrik down, jadi tidak bisa tepat waktu. Kiranya Tuhan memberkati hari ini apa yang saya sampaikan. Jangan merasa tua,
Saudara, mari kita maju di dalam Tuhan, dukung terus pelayanan Tuhan, terutama di Bindo Plus. Pengusaha-pengusaha yang paling penting adalah Anda seringkali merasa di dalam situasi yang tidak jelas. Satu kesaksian terakhir, saudara, saya juga berusaha, saudara ya. Ada satu usaha yang satu-satunya yang ada di tangan saya yang harus saya kerjakan. Tiba-tiba, saudara, orang yang berjalan bersama-sama dengan saya ini untuk mengerjakan proyek ini, saudara, dia di tengah jalan dia mulai nyalip ya. Biasa kalau di dalam bisnis itu, saudara, ikan hiunya banyak ya, saling caplok, saling gigit, saling makan. Nggak tahu dia mau laki, dia mau perempuan, tapi yang penting kalau yang namanya ngejar dunia seperti begitu. Saudara, saya disalib di tengah jalan. Lalu kemudian mulai dikhianati di tengah jalan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya sendirian. Di dalam waktu 3 bulan tiba-tiba orangnya buntu jalannya, saudara. Dan Tuhan membuka jalan orang yang menutup jalan saya ini, saudara. Waktu itu saya bilang, Tuhan, saya harus bagaimana? Kalau saya berhenti, saya kan tidak boleh berhenti, karena kita kan firman Tuhan juga bilang kita harus rajin bekerja ya, seperti semut, saudaraku ya. Kalau misalnya nggak bekerja jangan makan. Jadi saya bekerja. Tuhan, saya harus bekerja. Kasih tahu saya harus seperti apa. Saudara, jangan sekali-sekali, apalagi Anda jadi pengusaha ya, ongkang-ongkang, terus bingung, terus mesti bagaimana. Tuhan buka jalan, saudara. Dia betul-betul janjikan. Saya cari hadirat Tuhan, saya doa, saya nyembah, saya nangis, Tuhan buka jalan. Tapi saya ampuni orang ini. Tidak ada sedikit pun saya dendam dan benci, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena hidup yang terus-menerus diubahkan, saudara. Kalau secara manusia nggak mampu, tetapi hidup yang diubahkan terus-menerus, itulah yang menguatkan kita. Akhirnya, saudara, saya bilang, saya ampuni orang ini, Tuhan. Tuhan buka jalan, dan Tuhan buka jalan, saudara. Sehingga dia pelihara hidup saya dari hari ke hari. Ya, ini jadi Anda yang jadi pengusaha, jangan engkau putus asa seolah-olah nggak ada jalan lain. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyelamatkan kita. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk sore hari ini, waktu Jakarta, malam hari di Singapura, saudara. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami. Jamah mereka, buka mata rohani mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, Engkau sudah berjalan di depan kami, Tuhan. Tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan. Engkau Allah yang setia. Kami berdoa Tuhan, mereka yang mengalami banyak masalah sekarang dikuatkan. Mereka boleh menantang iman mereka, boleh menghidupkan firman-Mu, sehingga boleh merasakan penyertaan-Mu. Bahkan mereka boleh Tuhan tenggelam Tuhan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berkati Bindo Plus makin banyak Tuhan, pengusaha-pengusaha yang hidupnya dipulihkan, diubahkan, makin dekat Tuhan. Mereka bukan hanya mengejar dunia ini, tetapi mereka mengejar yang kekal. Mereka mengejar panggilan-Mu seperti Abraham Tuhan, yang sambil berjalan melihat akan visi yang daripada Tuhan. Sekalipun tidak ada sesuatu pun yang menjadi pegangan di dalam perjalanan Abraham. Harus bagaimana, tetapi Abraham terus melangkah. Kami mau belajar dari hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu atas Pastor Rianto dan di Bunawa, penyertaan-Mu atas Pastor Peter dengan Alvina, penyertaan-Mu juga kepada para penatua, para pemimpin, elder di tempat, di Bindov ini semua Engkau berkati Tuhan. Sehingga mereka sepanjang pelayanan mereka Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Pertambahan jemaat, pertambahan iman dan kualitas mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin.